Alkisah, hidup seorang nenek yang tinggal menyendiri di sebuah rumah tua di pinggir hutan di dekat sebuah dusun yang sunyi. Nenek tersebut telah ditinggalkan oleh suaminya selama 10 tahun dan tidak memiliki seorang keturunan pun. Nenek tersebut selalu berdoa setiap hari agar diberikan seorang anak. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Tolonglah berikan seorang anak untukku, agar aku tidak kesepian. Suamiku telah meninggal 10 tahun yang lalu, dan aku tidak memiliki satu keturunan pun. Aku sangat kesepian. Awalnya, kehidupan dusun itu sangat damai, sampai akhirnya datang seorang raksasa yang tinggal dan menetap di hutan tersebut. Dan raksasa tersebut diberi nama oleh penduduk sebagai Ki Manguntama. Suatu hari datang Ki Manguntama yang menyamar sebagai pria yang tidak dikenal yang menemui nenek tersebut. Nek, benarkah kau menginginkan seorang anak? Iya, nenek menginginkan seorang anak, Cu. Kuberikan kau benih timun, tanamlah sampai berbuah. Dari buahnya akan lahir seorang anak. Namun, ketika anak tersebut berumur 17 tahun, aku akan mengambilnya kembali. Sang nenek pun menyetujui persyaratan tersebut, dan setelah nenek tersebut diberikan benih timun, nenek tersebut langsung menanam benih tersebut hingga timun tersebut berbuah. Dan ketika timun tersebut dibelah, di dalamnya ada seorang bayi dan diberi nama Timun Mas. Cu, jangan nangis, Nak. Ada Mbok di sini. Sungguh cantik sekali anak ini. Akan kuberikan anak ini nama Timun Mas, sesuai dengan parasnya yang cantik. Tak terasa 17 tahun pun berlalu. Tiba saatnya Timun Mas diambil kembali oleh pria misterius itu. Tepat pada pagi yang cerah ketika Timun Mas dan Simbo sedang berada di halaman, datanglah pria misterius yang memberikan benih timun 17 tahun yang lalu. Mbok, sudah saatnya kau menyerahkan Timun Mas padaku. Tidak bisa, Timun Mas. Larilah ke hutan, bawalah biji timun ini, dan ketika terdesak, lemparkanlah. Iya, Mbok. Tapi bagaimana dengan Mbok? Mbok akan baik-baik saja. Cepat, pergi kau. Timun Mas lalu lari sekuat tenaga ke dalam hutan. Namun ia terdesak dan ketakutan, dan akhirnya dia melemparkan benih yang pertama, dan berubahlah benih itu menjadi pohon timun. Gawat, raksasa itu semakin dekat. Aku akan melempar benih pertama. Dan raksasa itu pun terjerat. Tumbuhan apa ini? Ini tak akan menghalangiku. Aku akan tetap mengejarmu. Namun, sang raksasa bisa melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Dan Timun Mas akhirnya melempar benih kedua. Dan tumbuhlah pohon bambu dan menghalangi jalan dari sang raksasa. Ternyata benih kedua ini adalah pohon bambu. Rasakan itu raksasa. Tetap ini tak akan cukup untuk menahanku. Sang raksasa pun berhasil meloloskan diri kembali dan hampir menangkap Timun Mas. Dan Timun Mas pun melempar benih yang ketiga dan berubahlah tanah menjadi lumpur. Tinggal satu biji lagi. Baiklah, akan kulempar. Rasakan ya raksasa. Apalagi ini? Apalagi yang akan lakukan padaku? Aku sudah hampir menangkapmu. Namun akhirnya raksasa itu tenggelam dalam lumpur tersebut. Dan Timun Mas pun berhasil melarikan diri dan kembali ke desa. Setelah itu pun desa tersebut menjadi damai dan Timun Mas hidup bahagia bersama sang Mbok.